Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabili wa ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk dapat kembali mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi motivasi bagi kita dalam mengikuti jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada jalan yang selamat, tidak ada metode yang menyelamatkan seseorang dari api neraka kecuali mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama bahwasanya mencintai Nabi adalah perkara yang wajib. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak beriman seseorang sampai dia mencintai Nabi Muhammad lebih daripada cintanya kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di bawah cintanya terhadap dirinya sendiri. Umar ibn al-Khattab mendapat teguran, mendapat ujangan taujihat dari Nabi bahwasanya hal tersebut adalah keliru. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah berfirman bahwasanya Nabi lebih diutamakan daripada mukmin, bahkan dirinya sendiri. Sehingga menjadi syarat keimanan seseorang adalah ketika dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dia cintai, bahkan dirinya sendiri. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga mempelajari sirah nabawiyah adalah perkara yang menjadi wajib, karena tidak mungkin seseorang dapat mencintai orang lain tanpa dia mengetahui daripada perjalanan hidupnya, siapa yang dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami sirah nabawiyah. Semoga dengan mempelajari sirah nabawiyah menumbuhkan cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, kepada syariatnya, kepada perjuangan agamanya, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk dapat menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bercerita tentang siapa? Masih ingat nggak? Tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengisahkan tentang syirk, tentang pertemuan bertemu dengan bertemu dengan syirk ya. Pertama Rabi'ah ibn Nasr ya bertemu pertama kali bersama ya Satih ya atau Sitih, dan sekarang bertemu dengan syirk ya. Pertama ketemu dengan Satih, kemudian ketemu dengan syirk. Jadi insya Allah di dalam sirah yang akan kita pelajari, kita akan membahas tentang kisah-kisah terdahulu
sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan mengisahkan bagaimana keadaan dunia sejak zaman fatrah antara Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan akhlak mereka, muamalah mereka dalam perkara dunia, ya, dalam perkara harta, ataupun bagaimana dalam hal perkara-perkara agama mereka. Di sana ada agama yang menganggap cinta adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga ketika ada seseorang dari kalangan mereka atau dari kalangan suami mereka yang meninggal dunia, maka mereka akan membakar istrinya pula agar ya bersama-sama di dalam alam barkah, kata mereka. Sehingga istri yang masih hidup, ya, mereka bakar bersama suaminya yang telah meninggal dunia. Kemudian kerusakan-kerusakan yang lainnya, ya, sebagaimana kerusakan pada raja-raja terdahulu, ya, dari kalangan Romawi, Bizantium, dan Al-Masyriq wal Maghrib, yaitu yang di timur dan di barat. Bagaimana mereka menjadikan kehidupan mereka dalam permainan, ya, senda gurau, pesta pora, ya, mabuk-mabukan, ya, saling merebut, ya, hak milik orang lain dan lain sebagainya. Bahkan sampai dalam pernikahan dengan keluarga mereka. Mereka menikahi anak mereka sendiri, menikahi saudari mereka sendiri, bahkan mereka menikahi ibu-ibu mereka. Dan ini adalah kerusakan yang terjadi di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan kisahkan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari syariat Islam yang begitu sempurna, begitu rapi dan begitu luar biasa, dapat kita syukuri dengan nikmat tersebut. Baik, kita lanjutkan kepada kisahnya siapa tadi? Syik, ya, Satih dan Syik. Falamma qala lahu dzalika arafa annahuma qad ittafaqa wa anna qawlahuma wahid illa anna Satih qala waqa'at bi ardin tuhmah fa akalat minhu kulla dhatin jumjumah. Ya. Maka ketika Syik didatangkan, maka Syik mengatakan, "Na'am ra'aitu humamah kharajat min dhulumah fa waqa'at baina rawdatin wa akmah akalat minha kullu dhatin nasimah atau nasamah." Jadi bahasa yang digunakan oleh para penyihir ini, oleh para peramal atau para ahli perbintangan ini, ya, untuk meramal, mereka dengan bahasa-bahasa yang memiliki pantun. Kata mereka, ya, kata Syik, aku melihat, ya, api, ya, yang keluar dari kegelapan. Dan fawaqa'at baina rawdatin wa akmah, ya, yang jatuh ke dalam, ya, tanah yang rendah. Akalat minha kulla dhatin nasimah. Teman-teman tahu maksudnya apa? Tempat yang rendah. Maksudnya Mekah. Nah, iya kan? Mekah itu kan wadi bentuknya. Sebagaimana yang telah kisahkan di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ditinggalkan di sebuah lembah. Nah, itu dia. Makanya penyebutan di sini oleh Syik, yaitu ketika api tersebut keluar dari kegelapan dan jatuh ke daerah yang rendah. Akalat minhu kullu dhatin nasimah. Dan api tersebut memakan, ya, seluruh yang memiliki jiwa. Falamma qala lahu dzalika arafa annahuma qad ittafaqa. Maka tatkala raja mendengar, ya Rabi'ah ibn Nasr, dia bilang, wah, ini tepat, sama seperti apa yang disampaikan oleh Satih. Wa anna qaulahuma wahid. Perkataan mereka sama, ya. Cuman beda lafalnya saja yang berbeda. Kemudian raja pun mengatakan, kamu tidak salah wahai Syik.
Sekarang apa takwil dari mimpi saya? Berarti Satih sama Syekh punya ya tafsir mimpi yang sama, ya, bentuknya sama. Ya. Faqala ahlifu bima baina hurrataini min insanin. Ya. Aku bersumpah, ya, dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Sesungguhnya layan zilanna ardakum Sudan. Ya. Kalian akan dikuasai oleh orang-orang Sudan. Fayaghlibunna ala kulli taflatil banan, dan semuanya akan dikuasai oleh mereka. Ma baina Abyan ila Najron, yaitu tempat di antara Abyan, kota Abyan sampai kota Najron, akan dikuasai oleh orang-orang Sudan. Ini kaitannya dengan apa? Perang Habasyah. Nah, nanti akan disebutkan tentang perang Habasyah. Faqala lahu Malik wa abika ya Syekh inna hadza lana la ghaidun muji' famata huwa kain. Maka tatkala disampaikan hal tersebut, maka Rabi'ah mengatakan, demi bapakmu wahai Syekh, ya, tebusannya adalah bapakmu. Ya, ini sebagai istilah yang menunjukkan ketakjuban atau ketakutan yang dimiliki oleh Rabi'ah ibn Nasr. Ini berita yang menakutkan. Kapan terjadinya? Afi zamani am ba'dahu? Apakah di zamanku atau di zaman setelahku? Maka Syekh menjawab, la bal ba'dahu bi zaman. Akan terjadi pada zaman setelahmu. Thumma yastanqidhukum minhum 'azimun dzu sya'an. Kemudian akan menyelamatkan kalian, di antara mereka adalah seseorang yang memiliki perkara yang besar. Wa yudhiquhum asyaddul hawan, ya. Qala wa man hadzal azimu sya'an. Kemudian dikatakan, siapa yang akan mengalahkan mereka, jadi orang-orang Sudan tersebut, ya, dan mereka akan memberikan sebesar-besarnya atau ketakutan atau kekuatan yang besar, ya, terhadap orang-orang Sudan. Kemudian raja bertanya, siapakah dia? Kemudian beliau mengatakan, Syekh menyatakan, ghulamun laisa badaniyun wala mudani, ya. Jadi disebutkan adalah seorang pemuda, ya, seorang anak yang dia tersebut bukanlah orang yang begitu kuat, ya, laisa badani wala mudanin, ya, dan juga bukan orang yang memiliki urusan yang besar. Yakhruju alaihim min baitin dzi yazan. Nah, ini kan sama. Kalau kemarin Syekh mengatakan Iram ibni dzi yazan. Kalau Satihnya Syekh menjawab adalah akan keluar orang tersebut dari rumahnya dzi yazan. Fala yatruku ahadan minhum bil Yaman. Tidak akan satupun yang dia tinggalkan orang-orang yang Sudan yang mengalahkan kekerajaan Rabi'ah ibn Nasr, kecuali dia hancurkan, dia kalahkan. Afidu ma sultanuhu am yanqati'. Kemudian raja bertanya lagi, apakah orang yang dari rumahnya Dzi Yazan ini akan terus menerus kerajaannya ataukah akan terputus? Qala bal yanqati'. Kerajaannya akan terputus. Dengan siapa? Bi rasulin mursal. Nah, ini kalimatnya, penekannya. Bi rasulin mursal, dengan seorang rasul yang akan diutus, ya. Kalau kemarin, ya, Satih menjawab bahwasanya akan terputus dengan siapa? Nabiyun zaki, seorang nabi, ya. Bahasanya beda. Satu nabi, satu bilangnya rasul. Dan Nabi Muhammad SAW rasul dan nabi, ya. Kemudian kata Syekh, ya'ti bil haqqi wal adl. Nabi ini, rasul ini akan datang dengan kebenaran dan keadilan. Baina ahli dini wal fadl, di antara ahli agama dan orang-orang yang utama. Yakunu al maliku fi qaumihi ila yaumil fasl. Kata dia, kepemilikan, kekuasaan akan dimiliki oleh kaumnya sampai hari kiamat. Makanya ketika pemilihan
khalifah, ya, yang awalnya ketika itu orang-orang Ansor memulai memilih di antara mereka menjadi orang-orang yang menjadi mengganti Rasulullah SAW dalam khilafah, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dikembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada Quraisy, ya. Maka raja bertanya, "Wa ma yaumul fasl?" Apa itu hari al-fasl, ya? Kemudian Syekh menjawab, "Yaumun tujza fihi al-wulat wa yud'a fihi minas sama'i bid'awat." Hari, ya, yang setiap orang yang melakukan kebaikan akan diberi balasan. Wa yud'a fihi minas sama'i bid'awat, dan semua orang akan dipanggil dengan panggilan dari langit. Wa yasma'u minha al-ahya'u wal amwat, ya, wa yasma'u minha al-ahya'u wal amwat. Semua orang yang hidup dan yang mati akan mendengarkan panggilan tersebut. Wa yajma'u fihi bainan nasi lil miqat. Manusia akan berkumpul di tempat tersebut untuk waktu yang telah ditentukan. Yakunu fihi liman ittaqal fawzu wal khairat. Maka barang siapa yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kejayaan, dan juga akan mendapatkan kebaikan. Ini yang disampaikan oleh siapa tadi? Syekh. Kemudian raja bertanya kembali, "Ahakun ma taqul?" Benar apa yang kamu katakan wahai Syekh? Qala i wa rabbi, demi Rabbis samai wal ard. Dia bersumpah dengan siapa? Bersumpah dengan nama Tuhan yang pemilik langit dan bumi. Wa ma bainahuma min raf'in wa khafdin, dan di antara kedua langit dan bumi tersebut, in ma anba'tuka bihi la haqqun ma fihi amdi. Sesungguhnya apa yang aku kabarkan terhadap dirimu adalah sebuah kebenaran, bukanlah sebuah kebohongan. Fa waqa'a fi nafsin Rabi'ah maqal. Maka Rabi'ah mulai timbul rasa takut yang sangat luar biasa dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Wasatih, ya. Satih sudah menyampaikan bahwasanya akan terjadi begini dan begini, begitu juga dengan Syekh menyampaikan hal yang sama. Akhirnya apa yang dia lakukan? Fajahaza baitahu wa ahla baitahu ilal Iraq bima yuslihuhum wa kataba lahum ila malik min muluki Faris yuqalu Sabur ibnu Khuzrajat atau Khurzat fa askinuhumul al-hirah. Nah, sehingga Rabi'ah ibnu Nasr, raja ini mulai menyiapkan semuanya. Dia siapkan semuanya, siapkan makanan dan lain sebagainya, keluarga dia siapkan untuk mereka pergi ke Irak. Ya, khawatir keluarganya dia pun akan ditimpa suatu musibah yang akan menghancurkan dia, begitu juga dengan keluarganya. Dan dia pun menulis surat kepada raja dari kalangan raja-raja Persia yang disebut dengan Sabur, namanya Sabur ibnu Khurzat, ya, ibnu Khurzat, agar dia memberikan tempat untuk tinggal di kota namanya Al-Hirah. Itulah kisah Rabi'ah ibnu Nasr, salah satu daripada raja Yaman. Bahwasanya di dalam kisah ini dapat kita ambil faedah, orang-orang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui, sudah tahu bahwasanya akan datang seorang nabi, ya, seorang nabi yang akan berkuasa di Jazirah Al-Arabiyah. Kemudian kisah yang lainnya, ya, ini kisah yang kedua, yaitu kisah penguasaan Abi Karib, ya, Abi Karib Tubban As'ad ala mulkil Yaman. Ini salah satu daripada raja-raja Yaman. Maka tatkala Rabi'ah ibnu Nasr, ya, telah meninggal, telah kerajaannya telah sirna, maka kembalilah kerajaan ini, ya, kepada Hasan ibnu Tubban As'ad, ya, yang bernama Hasan ibnu Tubban As'ad, yang dikenal dengan Abi Karib.
Bapaknya adalah Tuban As'ad. Awalnya ya, bapaknya ini yaitu Tuban As'ad ini yang dikenal dengan Abi Karib mengirimkan ya anaknya itu untuk mendatangi kota Madinah. Awalnya seperti itu. Jadi untuk mendatangi kota Madinah untuk berkuasa di sana. Karena memang menjadi sebuah cita-cita setiap raja di Arab itu pingin menguasai Jazirah al-Arabiyah. Makanya kita katakan kenapa salah satu daripada alasan atau hikmah Jazirah al-Arabiyah itu dijadikan tempat risalah Nabi Muhammad SAW adalah karena tempat tersebut tidak pernah dikuasai oleh satu orang. Nggak pernah ada. Nggak ada satupun yang dapat menguasai Jazirah al-Arabiyah. Mau dia Persia ataupun Bizantium Romawi, ya, nggak pernah menguasai namanya Mekah. Jadi keinginannya untuk menguasai Madinah, maka dia kirim anaknya. Rupanya anaknya mendapat perlakuan buruk sehingga anaknya dibunuh dengan pembunuhan yang zalim. Nggak ada satupun yang tahu siapa yang membunuh. Akhirnya Abi Karib murka. Dia kumpulkan seluruh pasukan. Dia siapkan alat-alat perang dia. Untuk apa? Untuk membasmi dan membunuh orang-orang yang berada di Madinah. Ini rencana dia Yathrib ya. Perencanaannya begitu Pak. Akhirnya dia kumpulkan banyak pasukan untuk menyerang. Akhirnya datanglah mereka. Mulailah peperangan pertama ya. Mulailah peperangan pertama. Jadi dari pagi sampai siang, sore sambung, mereka perang. Malam udah ampihan. Nah, ini bahasanya ampihan. Ampihan dulu berperang, pulang ke rumah masing-masing, ke tempat masing-masing. Nah, subhanallahnya yang membuat Abi Karib ini takjub dengan orang-orang Madinah. Orang Madinah ini kalau pagi perang, seakan-akan mereka itu kesatria yang nggak pernah kenal namanya kasihan, berperang dengan peperangan yang benar-benar serius gitu lah. Tapi subhanallah, kalau malam mereka menyambut Abi Karib ini bagai tamu. Disembelihkan kambing, masya Allah. Dikirimkan minuman, yang sakit diobatin, seakan-akan tamu bagi mereka. Maka Abi Karib ini heran. Ini heran orang-orang Madinah ini, unik. Maka pagi berkelahi, pulangnya disambut sebagai tamu oleh orang-orang Madinah. Maka fayu'jibuhu dzalika minhum wa yaqulu wallahi inna qaumana lakaramun. Kata beliau, ya, kata Abi Karib, luar biasa orang-orang di sini, ya. Luar biasa orang-orang di sini, sungguh mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka. Fabaina tubba'un ala dzalika min qitalihim ija'u habran min ahbari Yahud. Maka tatkala sedang dalam peperangan, setelah berperang kemudian terus 2 kali 3 kali mungkin serangan, malamnya disambut lagi dengan makanan-makanan yang enak dari musuhnya, masya Allah. Ya, kemudian datanglah 2 orang pendeta dari kalangan pendeta Yahudi, ya. Aliman rasikhani fil ilm. Mereka orang-orang yang masih berada di dalam agamanya al-Yahud yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, menyembah Allah. Mereka orang-orang yang berpegang teguh pada ilmu mereka di dalam kitab Taurat. Dia mendengar 2 pendeta ini bahwasanya Tuba ini berencana untuk membumi hanguskan Madinah beserta penduduknya. Maka mereka menyampaikan, ayyuhal malik, wahai raja, la taf'al, jangan lakukan seperti itu. Fa innaka in abaita illa ma turid hila bainaka wa bainaha wa lam nu'min 'alaika 'ajilul 'uqubah. Karena kata beliau, jikalau engkau mengabaikan hal ini, maka tidak ada lagi yang dapat menghalangi antara diriku dan dirimu dengan kota Madinah. Dan aku tidak bisa menjamin keamanan bagimu. Bisa jadi engkau akan ditimpa ditimpa dengan uqubah. Faqala lahuma, maka raja mengatakan, kenapa mesti begitu, ya? Kenapa mesti begitu? Faqala, lihat jawaban dari 2 orang Yahudi ini, pendeta Yahudi, hiya muhajaron nabiyyin. Jawabannya apa? Ini tempat hijrahnya
Nabi. Pasti dijaga oleh Allah enggak? Pasti dijaga oleh Allah. Bahkan orang-orang yang akan menyerangnya Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan. Yakhruju min hadzal haram min Quraisy fi akhir zaman takunu darahu wa qararahu. Masyaallah. Apa kata beliau? Kata dua orang ini, mereka kata ini tempat hijrahnya Nabi. Yang dia akan keluar dari kota haram Mekah, ya, dari Quraisy fi akhir zaman, dan ini akan menjadi tempatnya dan akan menjadi tempat tinggalnya. Ya apa tidak? Ya, Nabi SAW memilih tinggal di Madinah atau di Mekah? Di Madinah bersama para Ansar. Hanya ketika perbagian harta di perang Hunain, ya, yang ketika Nabi SAW memberikan banyak unta kepada orang-orang yang memang dibutuhkan ta'liful qulub untuk mendapatkan menarik simpati mereka dari kalangan orang-orang besar di kalangan Quraisy. Beliau memberi, bahkan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Ansar tidak mendapatkan bagian kecuali sedikit. Maka ada orang, ya, seorang pemuda yang cepat dalam menghukumi, dan ini adalah salah satu daripada ciri-ciri orang Khawarij. Mereka mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Maka Nabi SAW menjawab dengan wajah yang memerah. Kata Nabi, "Fa illam a'dil wa man ya'dil." Kalau bukan aku yang berbuat adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil, ya. Pada perang ini, ya, Nabi SAW menyampaikan sebuah nasihat dengan nasihat yang membuat air mata para sahabat Al-Ansar menetes dengan deras ketika mereka menyangka bahwasanya Nabi telah menemukan kaumnya, kata mereka. Kemudian Nabi menjawab, "Apakah kalian ridho ketika mereka pulang dengan harta-harta mereka, tapi kalian pulang ke rumah-rumah kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka fatanahan dzalika wa ra'anna lahum ilman. Maka ketika Abi Karib melihat hal tersebut, maka dia bilang, wah, ini para ulama dan para ahli agama. Oke, baik, saya akan mengikutinya. Wa ajabahu ma sami'a minhuma fansarafa 'anil Madinah wattaba'ahuma 'ala dinihima. Maka didakwahi oleh para rahib ini, akhirnya Abi Karib masuk ke dalam agama al-Yahud. Wa kana Tubba' wa qaumuhu ashabi awthan ya'budunah fatawajjahu ila Makkah wa hiya tariqatu ila Yaman. Tubba' asalnya dan kaumnya adalah penyembah berhala. Tubba', ya, Abi Karib ini adalah orang yang menyembah berhala, bersekutu juga dengan kaumnya. Maka dia pulang itu melewati kota Mekah. Sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Usfan wa Amaj, datanglah orang-orang dari kabilah Hudzail ibnu Mudrikah. Mereka bertanya, wahai raja. Wah, ini orang-orang yang memberikan hasutan, ya. Wahai raja, aku ingin menunjukkan kepadamu sebuah rumah yang rumah tersebut banyak hartanya. Tapi sayang, banyak raja yang melewati rumah itu tanpa mendatanginya. Rumah tersebut ada permatanya. Wazabarjat, ada mutiara dan permata, wal yakut dan permata dan buah batu yakut. Wazahabi wal fiddah, ada emas, begitu juga dengan perak. Qalu bala, ya saya mau. Di mana itu tempatnya, kata Abi Karib. Qala baitu bi Makkah. Ada satu rumah di Mekah, ya'budu ahluhu, yang di sana, ya, penduduknya beribadah di sana dan sholat di sana di samping Baitullah itu, ya. Wa inna ma aradul Hudzail halakahu bidzalik. Jadi kabilah Hudzail ibnu Mudrikah ini berencana agar menghasut raja untuk menyerang Mekah. Kira-kira orang-orang yang menyerang Mekah selamat gak? Nggak akan selamat. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan Nabi SAW bahwasanya menyebutkan ada suatu kaum yang kaum tersebut ditelan oleh bumi. Bi awalihim wa akhirihim, semuanya ditelan oleh bumi karena berencana untuk menyerang
Ka'bah. Jadi bukan Ashabul Fil saja yang menyerang Ka'bah. Di dalam riwayat banyak ya orang-orang yang berencana untuk menghancurkan Baitullahil Haram, tetapi semuanya ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ajma'a lamma qalu arsala ila Habran fasa'alahu ma'an dzalik. Maka karena dia sudah masuk agama Yahud, dia ingin tahu bagaimana pendapat para pendeta-pendeta Yahud ini ya yang memiliki ilmu tentang tujuan dia untuk menyerang Mekkah. Faqala lahu ma aradal qaumu illa halakahu wa halaka jundika. Tidaklah orang yang menyarankan itu melainkan dia ingin kamu itu hancur dan musnah. Ma na'lamu baitan lillahi ittakhadha fil ardi li nafsihi ghayrahu wa la in fa'ata ma da'auka ilaihi la tahlukanna wa liyahlukanna man ma'aka jami'a. Dan aku tidak mengetahuinya sebuah rumah ya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dunia ini untuk dirinya dan bukan untuk selainnya. Maka tidaklah seseorang melakukan sesuatu kepada rumah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan mereka semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ka'asfim ma'kul ya. Sebagaimana pasukan Ashabul Fil seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat ya, hancur lebur. Qala famadza ta'muruni an asna'a idza ana qaddamtu ilaih. Lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku datang ke kota Mekkah? Qala tasna'u indahu ma yasna'u ahli. Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh para penduduknya. Engkau tawaf, engkau mengagungkannya, engkau memuliakannya, dan potong rambutmu setelah melakukan hal tersebut. Rendahkan dirimu sampai engkau keluar dari kota Mekkah. Nah, itu saran nasihat dari dua pendeta tersebut. Kemudian raja ini pun bertanya, kalau aku saja yang mengerjakan, kenapa kalian tidak? Kemudian para pendeta ini pun menjawab. Kata beliau, qala ama wallahi innahu labaitun abina Ibrahim. Demi Allah kata mereka, sesungguhnya Ka'bah tersebut adalah ya rumah Allah yang dibangun oleh ayah kami yaitu Nabi Ibrahim. Wa innahu lakuma akhbarnaka walakin ahlaha halu bainana wa baina bil awthan allati nasabuha haulah. Wadima allati yuhriquna indah wahum najasun ahlu syirik. Wah, Yahudi bilang mereka para penduduknya itu tidak menghormati Ka'bah sebagaimana mestinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menaruh berhala-berhala. Makanya kata Nabi SAW ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, di sekitaran Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala, macam-macam berhala ya. Ada yang disebabkan karena berzina di samping Ka'bah, kemudian disulap oleh Allah, kemudian dijadikan oleh Allah menjadi batu, kemudian disembah, dan berbagai macam lainnya dari batu-batu yang mereka bawa. Bukan hanya sekedar itu saja, bahkan mereka ketika menyembelih ya untuk berhala-berhala mereka, itu biasa mereka darahnya dicipratkan ke Ka'bah. Ya, dicipratkan karena itu sebagai bentuk bahwasanya mereka berkorban karena wasail ya, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui berhala-berhala yang mereka taruh. Makanya beliau katakan wahum najasun ahlu syirik. Mereka itu orang najis dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para pendeta tersebut adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Fa'arafa nushahuma wa sadaqa hadithahuma. Dia terima nasihatnya dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Faqarraba Nafar bin Hudzail. Maka dia cari orang yang tadi nyuruh perang. Mana nih orangnya? Dia panggil
Dia tangkap, kemudian dia potong ya kepalanya, dia potong kakinya, dia potong tangannya ya. Sebagai hukuman dengan apa yang dia tujukan agar menghancurkan Abi Karib. Maka seperti itu, setelah datang Abi Karib ke kota Mekah, maka dia tawaf, dia potong rambutnya ya. Kemudian dia berdiam diri di Mekah selama 6 hari. Yang dia lakukan apa? Dia memberi makan penduduknya, dikasih makan. Dia senengin. Bahkan di wayasqihim al-asal. Bahkan dikasih minum madu. Allah Ta'ala alam bisawab. Biasanya kan madu itu yang terkenal madu Yaman. Apakah mungkin karena memang di Yaman itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah terkenal dengan madunya ya. Baik. Wa arafil manam, maka tatkala diberikan banyak kebaikan kepada ahli Makkah, di salah satu hari Abil Karib ini bermimpi. Apa mimpinya? Bahwasanya dia bermimpi dia memakaikan kiswah kepada Ka'bah. Nah ini Pak, ini awal kiswah itu diberikan ya, yaitu oleh Abi Karib ya, Tuban As'ad ya beliau namanya. Fakasahu al-khasaf ya. Maka dengan hal tersebut beliau berazam untuk memberikan kain atau kain kiswah kepada Ka'bah. Thumma ara an yakswa ahsanu min dzalika fakasahul mula'a al-wasail. Maka dia memberikan kain yang terbaik untuk mengkiswah atau memberikan kain terhadap Ka'bah. Dan diketahui bahwasanya Tuba adalah orang pertama yang memberikan kiswah kepada Ka'bah. Kemudian beliau mewasiatkan kepada pemimpin-pemimpin dari kabilah Jurhum agar memerintahkannya untuk membersihkan Ka'bah. Makanya sampai sekarang kan ada prosesi pembersihan Ka'bah, pergantian kiswah dan lain sebagainya. Kemudian wa alla yuqribuhu daman wala maitan wala mithlah. Jangan membuang darah yang najis, bangkai, begitu juga dengan mithlah. Mithlah itu jadi orang-orang musyrik dahulu itu, saking mereka melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka biasa membuang kain bekas haid. Najis gak? Najis. Itu dibuang ke Baitullahil Haram. Wa ja'alahu baban wa miftahan. Kemudian Ka'bah dibuat pintu dan dibuat ada kuncinya. Pertanyaannya, berapakah pintu Ka'bah sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Berapa? Kalau sekarang berapa pintunya? 1. Ya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan berapakah sejatinya panjang, lebar, serta pintu yang awal kali dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail ya. Tapi bukan berarti kalau sudah tahu panjang lebarnya mau bikin Ka'bah baru di Samarinda, enggak ya. Kan tapi sebagai pengetahuan bagi kita saja ya, sejarah tentang terbuatnya atau dibangunnya Ka'bah. Salah satu upaya dari Abdullah ibnu Zubair ya, di zaman kepemimpinan beliau hampir saja menyelesaikan pembangunan Ka'bah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ada 2 pintu. Pintu Babul Masyriq wa Babul Maghrib ya. Pintu timur dan pintu barat, pintu masuk dan pintu keluar. Baik. Summa kharaja minha mutawajjihan ilal Yaman. Kemudian dia pulang ke Yaman dan orang-orang di Mekah ngikutin. Kenapa? Karena sudah dikasih apa? Dikasih hadiah, dikasih madu, dikasih makanan ya, benar-benar diberikan kebaikan oleh Abi Karib. Nah, itu juga thariqah teman-teman sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kita berdakwah.
Sekarang lihat orang minta-minta, datang-datang kepada kita, jangan minta-minta. Orang minta-minta itu wajahnya akan meleleh di hari kiamat kelak. Suruh pergi, nggak dikasih, kasih fulus 200.000. Wah banyak Pak, iya. Buat modal misalkan. Ini Pak buat modal, kasih 10 juta. Seneng kan? Besok-besok bukan dia cari uang lagi, langsung datang ke rumah kita. Baik. Kemudian dia pulang ke Yaman. Setelah pulang ke Yaman, maka dia mengajak kaumnya agar beragama al-Yahud. Dan mereka pun menolak. Enggak, kami tetap menyembah berhala-berhala kami. Kalau mau bukti, baik, kita buktikan. Dengan apa? Kita buktikan dengan api. Ya, mereka mau berhukum dengan api. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ada api yang dapat menghukumi kita berdua atau antara raja dan kaumnya. Bahwasanya api ini hanya akan memakan orang yang zalim dan tidak akan memberikan kezaliman kepada yang dizalimi. Maka orang-orang yang menyembah berhala ini pun mengeluarkan berbagai macam berhala mereka, ya, dan segala sesuatu yang mereka mendekatkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sudah masuk kasih saya. Baik, azan terlebih dahulu apa terus? Lanjut Ustaz. Azan dulu. Baik, silakan. Falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Setelah dapat tantangan dari kaumnya Abi Karib, yaitu Tubban As'ad, maka kaumnya pun mengeluarkan berbagai macam berhala-berhala mereka dan segala sesuatu yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala tersebut. Begitu juga dua dari pendeta ini pun mengalungkan, ya, kitab mereka yang menjadi rujukan mereka, yaitu kitab Taurat, bimasahifihima fi anaqihim mutaqallidaihima. Jadi digantungkan di, kemudian mereka duduk, ya, duduk di sebuah kobaran api. Jadi kobaran api itu datang kemudian pergi gitu, datang pergi. Nah, kemudian dia duduk di situ, dua orang bersama dengan berbagai macam sesembahan-sembahannya, ya. Kemudian tatkala duduk, api itu mulai datang mendekati, dan mendekati, yang pertama adalah mendekati berhala-berhala yang tadi sudah disiapkan oleh para penyembah berhala. Semakin mendekat, orang-orang yang menaruh berhalanya mulai takut. Wah, kebakar ini sudah, ini kelihatan. Maka semakin mendekat, sudah mau ditarik biar nggak kebakar Tuhan-Tuhan mereka. Coba, Tuhan ini takut kebakar, ya. Takut, wah ini kebakar Tuhan saya, gimana, kasihan dia kepanasan kan. Kata yang lain, orang-orang yang berada di atas hak, jangan dulu, sabar, biarin aja, kita lihat membakar nggak apinya. Maka ketika apinya tersebut mendekat dan akhirnya membakar seluruhnya, seluruh berhala dan apa yang menjadi mendekatkan mereka kepada berhala tersebut, semuanya terbakar habis. Kemudian giliran kepada dua rahib ini, dua pendeta ini. Api mendekat, mulai mendekat sampai akhirnya dekat sekali dengan mereka, tetapi mereka tidak terbakar dengan api, hanya mengeluarkan keringat karena panas. Oleh karena kejadian itulah maka penduduk Yaman beragama Yahudi, dan inilah sebab pertama bahwasanya aslul Yahudiyah bil Yaman, adanya Yahudi itu di negeri Yaman sampai sekarang, ya, sampai sekarang ada. Kemudian falamma malaka Ibnu Hasan Ibnu Tubban As'ad sara bi ahli Yaman, maka tatkala sudah meninggal Tubban Ibnu As'ad, maka bergantilah kepemimpinan kepada Hasan, ya, anaknya. Maka Hasan ini sebagaimana raja, dia ingin menguasai Jazirah Al-Arabiyah, maka dia jalan bersama pasukannya sampai kaumnya dan pasukan ini sudah merasa bosan dan ini kita nggak ada tujuan yang jelas. Nah, akhirnya mereka pun menghasut saudaranya bernama Amr, ya, yang berada di dalam pasukan tersebut, ya,
dengan mengatakan bahwasanya fakallimu akhan lahu yuqalu lahu Amr wa kana ma'ahu fi jaish faqala lah uqtul akhaka Hasan, bunuh saudaramu tuh Hasan, wa numallikuka alaina wa tarji'u bina ila biladina, maka kami akan jadikan kamu raja tapi dengan syarat kita pulang ke negeri kita. Maka semua pasukan dan semua orang bersepakat untuk membunuh Hasan kecuali satu orang yang bernama Dzu Ru'ain. Ya, ini salah satu daripada penduduk Himyar. Kemudian dia menolak, akan tetapi bagaimana orang sudah banyak mengatakan iya, dia sendirian yang enggak. Akhirnya dia menulis sebuah syair, ya. Yang syair ini yang nanti akan dia kasihkan kepada Amr. Tulisannya adalah alaman yashtari sahron binaumin, wahai seseorang yang telah membeli begadang tidak bisa tidur dengan tidur. Bisa Pak pahami ini? Jadi dia membeli sesuatu, ya, yang tidak bisa membuat tidur dengan tidurnya. Sa'idun man yabitu qariru ainin, maka sungguh sangat bahagia orang yang bisa tidur di malam hari. Fa imma Himyar ghadarat wa khanat, sesungguhnya penduduk Himyar telah berkhianat, ya. Fa ma'dziratul ilah, dan aku ma'dzirah, ya, meminta uzur kepada Allah al-lidzi ru'ain, yang memiliki Dza Ru'ain atau Lidzi Ru'ain. Jadi nama beliau adalah Lidzi Ru'ain. Intinya adalah di dalam syair ini beliau menuliskan bahwasanya beliau ma'dziratan. Sebenarnya saya tidak setuju dengan apa yang diputuskan atau diinginkan oleh penduduk Himyar ketika itu. Dia tutup, ya, suratnya dia kasih stempel biar nggak dibuka. Nanti buka, ya, dia berikan kepada Amr, dia katakan dha' li hadzal kitab indak, ini, ya, simpan, nanti kalau ada waktunya silahkan dibuka. Maka dia pun akhirnya membunuh saudaranya Hasan, ya. Maka tatkala nazala Amr ibnu Tubban al-Yaman, ketika dia sudah sampai di rumahnya di Yaman, dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dia panggil semua para dokter wal huzzat, ya, orang-orang yang menentukan nasib, para peramal, para penyihir, para dukun, semua didatangkan, ya. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, inna wallahi ma qatala rajulun qattun akhahu aw dza rahimah baghyan. Ini adalah salah satu sebab kenapa orang itu nggak bisa tidur, karena dia telah membunuh saudaranya sekandung. Maka tatkala hal tersebut diketahui oleh Amr, ya, maka dia membunuh orang-orang yang menyarankan untuk membunuh saudaranya, sampai juga Dzi Ru'ain ini. Akhirnya Dzi Ru'ain ini juga dipanggil. Tapi kata Dzi Ru'ain, coba buka surat yang kemarin saya kirim. Maka tatkala dia lihat, dia baca, maka Dzi Ru'ain mendapatkan uzur, tidak dibunuh. Lanjut kepada kisahnya. Sehingga meninggallah si Amr. Meninggal Amr, ya. Kemudian kerajaan dimiliki oleh raja dari kabilah Himyar, ya, yang bernama Lakhnay'ah, ya. Lakhnay'ah, ya. Lakhnay'ah, afwan, saya salah. Lakhnay'ah namanya. Lakhnay'ah yanufu dzu syanatir. Namanya susah, Pak. Lakhnay'ah, ya. Yanufu dzu syanatir. Dia ini adalah orang-orang yang membantai, membunuh orang-orang yang mulia, ya. Membunuh orang-orang yang memiliki agama yang baik, memiliki kedudukan yang baik. Orang-orang mulia dibunuh oleh, ya, Lakhnay'ah ini, ya, yang setelah kerajaan dari Amr. Nah, kemudian Lakhnay'ah ini adalah orang yang fasik. Saking kefasikannya, dia memiliki kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang jelek yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Jadi dia ini termasuk penggemar sesama jenis. Nah, kisahnya ada seorang pemuda yang bernama
Zur'ah Dzinawas. Zur'ah Dzinawas. Zur'ah Dzinawas ini adalah anak saudaranya Hasan. Jadi ada saudara yang lain. Ya, ketika Hasan itu dibunuh dia masih kecil. Tapi tatkala sudah pemerintahan Amr, dia mulai dewasa dan orangnya ganteng dan memiliki akal yang baik. Suatu ketika Lakhnai'ah ini ingin melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Akhirnya dia utus dan tahu bahwasanya ya Hasan ini siapa namanya tadi, Zur'ah, tahu bahwasanya ini pasti ingin membuat perbuatan yang tidak baik kepada saya. Akhirnya dia simpan. Dia ambil pisau di rumahnya, dia taruh di antara kaki dan sendalnya. Jadi telapak kaki itu kan, dia taruh di situ. Sehingga tatkala dia sudah dibawa ke dalam kamar, hampir diperlakukan ya, maka dia langsung melompat dan menusuk lehernya Lakhnai'ah ini. Dan akhirnya Lakhnai'ah ini pun mati. Semua orang senang dengan kematiannya ya. Bahkan anak buahnya pun senang dengan kematian Lakhnai'ah ini karena saking buruk daripada akhlak dan perlakuannya. Sehingga dijadikanlah dia sebagai raja ketika itu. Siapa tadi? Zur'ah Dzinawas. Rupanya Zur'ah Dzinawas ini adalah orang yang punya kaitan besar dengan Sahibul Ukhdud. Sahibul Ukhdud. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Dia bernama Zur'ah Dzinawas. Bagaimana kisahnya? Insya Allah kita akan lanjutkan kisahnya tentang Zur'ah Dzinawas. Apakah hubungannya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah. Fadilah dan keutamaan yang dapat kita ambil bahwasanya apa yang telah datang sebelum Nabi SAW telah dikabarkan. Apa yang menjadi Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.